Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 atas nama Gunawan Pratama dengan NIM 143 dan saya sendiri Maulida Fitria dengan NIM 095. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu pengembangan WiFi dari awal sampai sekarang. Selanjutnya, poin A akan dibacakan oleh kawan saya yang bernama Gunawan Pratama. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. WiFi today, wireless fidelity atau kita lebih kenal dengan istilah WiFi sudah menjadi kebutuhan khusus. Tentu ini juga akibat dari kemajuan teknologi yang dengan sangat cepat berkembang. Perangkat-perangkat seperti laptop, handphone, TV, sampai perangkat IoT, kelas pabrik pun sudah menggunakan media wireless. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir media fisik sehingga koneksi akan lebih mudah dan memiliki mobilitas yang tinggi. Kalau kita lihat dalam penggunaannya, WiFi digunakan oleh siapapun dengan keperluan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan hanya untuk browsing internet, chatting, streaming, dan berkaitan dengan pekerjaan seperti virtual meeting atau VPN untuk mengakses aplikasi internet kantor. Di tengah masa pandemi seperti ini yang sudah berlangsung kurang selama 3 bulan mengharuskan kita untuk bekerja dari rumah. Internet adalah hal yang paling dibutuhkan agar bisa terkoneksi ke VPN pekerjaan dan meeting secara virtual. Hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk selalu online selama waktu bekerja. Internet yang prima adalah suatu keharusan yang harus tersedia. B. Wi-Fi generation. Pada perkembangannya, Wi-Fi memiliki beberapa fase perkembangan teknologi. Tiap fase menghadirkan fitur dan kecepatan yang berbeda-beda. Hal ini tentu untuk menunjang kecepatan atau speed yang semakin cepat. Kita tentu pernah mendengar dalam istilah Wi-Fi 802.11a garing B garing G garing N garing AC garing AX. Tapi tahukah Anda apakah yang dimaksudnya dengan 802.11? 802.11 adalah standar teknologi yang diterapkan oleh IEEE. Berikut beberapa perbedaannya. 802.11a dan 800.11b merupakan generasi pertama dari teknologi wireless. Teknologi ini lahir pada tahun 1999. Teknologi jenis wireless ini memiliki kekurangan jangkauan yang tidak terlalu jauh dan tidak bisa menembus dinding. Teknologi 802.11a-B masih digunakan di beberapa wireless rumahan. Teknologi ini hanya memiliki kecepatan 11 Mbps. 2. 802.11g merupakan gabungan teknologi yang sudah dikembangkan dari Wi-Fi 802.11a dan 802.11b. Wi-Fi 802.11g merupakan generasi ketiga Wi-Fi. Wi-Fi generasi 802.11g memiliki jangkauan yang lebih jauh dan memiliki kecepatan 54 Mbps. Ketiga, 802.11n merupakan teknologi Wi-Fi generasi keempat perkembangan dari 802.11g. Wi-Fi generasi ini sudah memiliki fitur MIMO yang memungkinkan memiliki antena ganda sehingga perangkat yang tersambung lebih banyak dalam satu waktu. Teknologi termasuk populer, masih banyak digunakan dan memiliki kecepatan hingga 450 Mbps. Keempat, 802.11ac merupakan teknologi Wi-Fi generasi kelima. Generasi Wi-Fi 802.11ac merupakan pengembangan dari 802.11n yang memungkinkan dengan fitur MIMO dan dual band, sehingga perangkat yang terkoneksi dalam waktu bersamaan lebih banyak dan sudah support dual band radio 2.4 GHz dan 5 GHz.
Wi-Fi 802.11 AC memiliki jangkauan yang lebih jauh serta memiliki kecepatan hingga 1300 Mbps. Kelima, 802.11 AX merupakan Wi-Fi generasi 6. Wi-Fi 802.11 AX memungkinkan penerapan dual band radio, MIMO, serta antena yang lebih banyak hingga 8x8 antena. Sehingga perangkat yang bisa terkoneksi dengan 802.11 AX jauh lebih banyak. Kecepatan 802.11 AX 4 kali lebih cepat dari 802.11 AC sehingga 3.5 Gbps. Untuk Wi-Fi generasi 6, masih belum banyak perangkat atau akses point untuk mengadopsi teknologi 802.11 AX. C. Keuntungan Wi-Fi. Berikut adalah kelebihan-kelebihan lain dari Wi-Fi. Yang pertama, membolehkan LAN untuk menyebarkan tanpa kabel, mengurangi kekuatan dari harga jaringan perluasan dan penyebaran. Tempat di mana kabel tidak dapat dijalankan, seperti tempat terbuka dan sejarah gedung, dapat host wireless LAN. Kedua, produk Wi-Fi dapat diperluas di pasar. Berbeda jenis dari access point dan jaringan interface klien interoperable di sebuah level dasar dari layanan. Ketiga, jaringan Wi-Fi mendukung roaming, di mana sebuah mobile client station seperti sebuah laptop komputer dapat pindah dari satu access point ke lainnya seperti pengguna pindah di sekeliling sebuah gedung atau area. Keempat, Wi-Fi adalah global dari standar. Tidak seperti cellular carriers, Wi-Fi client bekerja di kota yang berbeda di seluruh dunia. Selebihnya saya kembalikan ke Mbak Maulidah Fitria. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Poin D, kekurangan Wi-Fi. Wi-Fi hanya infrastruktur. Wi-Fi hanya bisa diakses di tempat-tempat tertentu saja. Untuk Indonesia, infrastruktur Wi-Fi sepertinya dihalangi oleh birokrasi. Banyak pihak-pihak yang akan mengalami kerugian besar apabila infrastruktur Wi-Fi dibangun meluas. Lanjut. Poin E, keuntungan menggunakan Wi-Fi. Dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi, perusahaan-perusahaan menengah dan besar dapat meningkatkan efektivitas dalam memperoleh data-data terkini. Dengan menggunakan akses internet, fasilitas Wi-Fi juga menawarkan efisiensi dalam kemudahan komunikasi antar departemen-departemen di dalam sebuah perusahaan. Walaupun harga yang ditawarkan tidak semurah, keuntungan lainnya adalah Wi-Fi menawarkan konsep fleksibilitas. Sebagai contoh, seorang yang sedang berada di kedai kopi ataupun di airport dapat mengerjakan tugas dengan menggunakan akses Wi-Fi. Sebagian tambahan, menggunakan Wi-Fi juga dapat mengadakan meeting dengan para karyawan-karyawan di sebuah perusahaan melalui internet. Lanjut. F. Kerugian menggunakan Wi-Fi. Salah satu kerugian dalam menggunakan Wi-Fi adalah biaya yang sangat mahal dalam menginstalisasi akses point untuk Wi-Fi atau juga disebut hotspot. Biasanya biaya-biaya untuk menggunakan komponen-komponen Wi-Fi ada 3 atau 4 kali lebih mahal daripada instalasi WLAN. Lanjut. Kesimpulan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bisnis dan kuantitas menggunakan Wi-Fi cenderung meningkat
meningkat yang berdampak positif pada perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia. Pemerintahan menyikapi fenomena ini secara bijak dan hati-hati. Pasalnya, pengguna dalam satu area baru dapat menggunakan sistem internet nirkabel dengan otomatis apabila semua perangkat yang digunakan dalam area tersebut mempunyai daya pancar yang seragam dan terbatas. Apabila persyarat tersebut diabaikan, maka dapat dipastikan akan menjadi harmful interference antara perangkat penggunaan internet dan juga perangkat sistem telekomunikasi lain yang akan membuat jalur frekuensi 2, GHz dan 5 GHz tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan lain dari dua jalur frekuensi ini, terutama 2,4 GHz, adalah digunakannya untuk keperluan ISM atau industrial science and medical. Konsekuensinya, para pengguna komunikasi radio dan perangkat komunikasi lainnya yang bekerja pada pita frekuensi harus siap menerima dari perangkat ISM karena keterbatasan dan dampak yang dapat ditimbul dari penggunaan dua jalur frekuensi tersebut. Maka sebagai negara menetapkan regulasi yang membatasi daya pancar perangkat yang digunakan. Sekian dari kami. Mungkin ada salah kata ataupun kalimat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.